Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matematika wajib kelas 12 2. Dan kami akan menjelaskan penerapan rumus matematika dasar. Eksponen dan aljabar khususnya dalam penerapan gaya interaksi dalam geografi. Oke, baik. Jadi selanjutnya ini tuh adalah latar belakang dari pengembangan ini, yaitu jadi interaksi geografi itu merupakan aspek penting dalam kajian geografi yang menggambarkan hubungan antara dua wilayah yang biasanya dipengaruhi oleh faktor jarak, populasi, atau daya tarik suatu wilayah tertentu. Nah, misalnya salah satu pendekatan matematis yang sering digunakan untuk memahami interaksi ini tuh, yaitu dengan model gravitasi yang menyerupai hukum gravitasi Newton. Sehingga model ini menggunakan konsep eksponen dan aljabar dan menentukan besarnya gaya interaksi antara dua wilayah. Nah, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi transportasi, pemahaman yang lebih akurat mengenai pola interaksi geografi ini tuh semakin penting. Kenapa? Karena model matematis yang lebih kompleks dan akurat dapat membantu perencanaan kota, ekonomi, dan analisis kebijakan dalam mengoptimalkan sumber daya serta merancang strategi pembangunan wilayah yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan konsep eksponen dan aljabar dalam model interaksi geografi kali ini. Sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan dari rumusan masalah dari pengembangan konsep yang sudah kita kemukakan. Nah, rumusan masalahnya itu ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana konsep eksponen dan aljabar ini dapat diterapkan dalam model gaya interaksi geografi, khususnya dalam kehidupan. Nah, yang kedua, ini tuh sejauh mana model dari interaksi geografi ini dapat ditingkatkan melalui pemahaman dari rumusan matematika dasar, yaitu eksponen dan aljabar. Nah, dari poin ketiga, ini tuh ada bagaimana penerapan dari interaksi geografi khususnya dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh yaitu perencanaan wilayah dan kebijakan ekonomi dalam kehidupan kita Jadi sehari-hari. tujuan penelitian yang akan kami buat yaitu yang pertama, menganalisis penggunaan konsep eksponen dan aljabar dalam rumus gaya interaksi geografi. Yang kedua, mengembangkan model interaksi geografi berbasis eksponen dan aljabar yang lebih akurat. Yang terakhir, mengevaluasi implikasi penerapan model ini dalam perencanaan wilayah dan kebijakan ekonomi. Lalu, slide selanjutnya yaitu ada definisi eksponen, aljabar, dan interaksi geografi. Yang pertama, eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk operasi matematika yang menunjukkan beberapa kali suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri. Dalam konteks interaksi geografi, eksponen digunakan untuk menentukan dampak jarak terhadap intensitas interaksi antara dua lokasi. Lalu yang kedua ada aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol dan aturan tertentu untuk memanipulasi angka dan variabel dalam model interaksi geografi. Aljabar juga digunakan untuk menyusun dan menyederhanakan persamaan yang menghubungkan faktor-faktor interaksi. Nah, sekarang ada definisi interaksi geografi dua wilayah. Pola hubungan yang terjadi antara dua daerah atau tempat berdasarkan faktor geografi yang mempengaruhi arus manusia, barang, jasa, informasi, dan ide. Interaksi ini dapat berbentuk perdagangan, migrasi, komunikasi, atau pertukaran sumber daya yang saling menguntungkan. Sesuai dengan rumusan masalah yang udah aku bahas tadi, nah di situ ada beberapa contoh dari penerapan gaya interaksi geografi dua wilayah. Nah, yang pertama itu ada perdagangan internasional antar dua negara berdasarkan kebutuhan masing-masing. Nah, sebetulnya dari contoh perdagangan ini hanya tidak terbatas kepada lingkup internasional, bahkan lingkup lokal seperti kecamatan dan kota besar pun bisa menjadi bentuk contoh dari interaksi geografi yang nanti akan dijelaskan dalam penerapan rumus. Nah, yang kedua, ada mobilitas penduduk dari desa ke kota karena faktor ekonomi dan pekerjaan. Nah, kalau misalnya ini, mobilitas penduduk itu adalah jumlah dari penduduk yang melakukan mobilitas terhadap perkotaan ini tuh ada jumlah berapa dan sangat mempengaruhi nantinya terhadap gaya interaksi dari geografi itu. Nah, yang ketiga itu ada penyebaran budaya seperti musik, makanan, dan tradisi. Nah, kalau misalnya tiga subjek ini tuh bisa dijadikan acuan sebagai suatu hal yang bisa dihitung gitu dari gaya interaksi rumus geografi khususnya dalam dua Sebelum wilayah. penelitiannya, kita perlu pendekatan nih, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis matematis untuk mengembangkan model interaksi geografis berbasis eksponen dan aljabar. Lalu, ada contoh gaya interaksi geografi dua wilayah. Data yang kita gunakan dalam pernyataan ini terdiri dari yang pertama, data populasi kota Denpasar dan desa Penglipuran. Yang kedua ada data jarak antara Denpasar dan desa Penglipuran yang diperoleh melalui pengukuran spasial. Lalu yang ketiga,
parameter eksponen yang dikaji berdasarkan studi literatur dan analisis Nah, empiris. jadi di geografi ini itu ada sebuah rumus untuk menentukan gaya interaksi geografi antara dua wilayah. Nah, kalau misalnya bisa kita lihat di sini tuh rumusnya itu adalah I sama dengan K P1 kali P2 per dN. Nah, jadinya itu rumusnya ini tuh sebenarnya kalau misalnya di keterangannya itu tuh sebagai apa sih? Itu sebagai intensitas interaksi antara dua lokasi yang ingin kita cari. Dan sedangkan P1 dan P2-nya itu adalah populasi wilayah pertama dan wilayah yang kedua. Nah, kebetulan di penelitian kali ini itu kita menggunakan dua wilayah. Yang pertama itu wilayah Denpasar dan yang kedua itu Desa Panglipuran. Nah, kemudian D ini itu adalah merupakan jarak antara dua wilayah dalam bentuk kilometer. Dan N ini merupakan eksponen yang mencerminkan dampak jarak terhadap interaksi dalam penelitian ini. Nilai dikonstruksikan sebagai 2 sesuai dengan model gravitasi klasik. Dan K ini bernilai 1 menghasilkan suatu hasil interaksi. Sehingga konsep eksponen memainkan peran penting dalam model ini karena menentukan bagaimana interaksi menurun dengan bertambahnya jarak antara dua wilayah, aljabar diterapkan dalam penyusunan dan manipulasi persamaan ini untuk menganalisis berbagai skenario seperti perubahan populasi atau modifikasi dalam nilai eksponen berdasarkan infrastruktur yang ada. Penurunan rumusnya bagaimana ya? Yuk kita simak. Halo, aku kota Denpasar. Halo, aku Desa Panglipuran. Jarak kita adalah 45 km. Setelah kita lihat video yang udah dikasih penjelasan sama Syarif dan Urfan, akhirnya kita bisa dapetin satu clue untuk menerapkan salah satu bagian dari rumus interaksi geografi khususnya kepada wilayah Desa Panglipuran dan juga Kota Denpasar, yaitu adalah jarak dari kedua wilayah tersebut sejauh 45 km. Populasi kota Denpasar sebanyak 725.314 jiwa. Nah, kalau misalnya Desa Panglipuran, jumlah populasinya itu adalah 1.111 jiwa. Nah, sekarang ada clue yang kedua. Diketahui banyak populasi kota Denpasar terdiri dari 725.314 jiwa dan banyak populasi Desa Panglipuran 1.111 jiwa. Nah, jadi sekarang kita udah sampai nih ke bagaimana caranya menerapkan clue-clue tadi ke penerapan rumus dari interaksi gaya pada geografi tentunya. Nah, jadi yang pertama, yang pasti kita punya 3 data yang udah diketahui dari clue. Yang pertama adalah jumlah populasi dari Kota Denpasar, yaitu sebanyak 725.314 jiwa. Kemudian yang kedua, itu ada populasi dari wilayah Desa Panglipuran, yaitu 1.111 jiwa. Nah, yang ketiga adalah jarak antara Denpasar dengan desa wilayah Panglipuran itu adalah sejauh 45 km. Nah, dengan menggunakan rumus interaksi sesuai dengan yang bisa kalian lihat di sini, interaksi rumusnya adalah yang pertama P1 itu mewakili populasi Denpasar, kemudian dikalikan dengan populasi dari Desa Panglipuran, kemudian dibagi dengan jumlah jarak antara Kota Denpasar dan juga Desa Panglipuran, di mana akhirnya menghasilkan angka setelah dihitung dengan cara pembagian dan sistematika pembagian aljabar, dan akhirnya menghasilkan besaran gaya interaksi sebesar 398.333 km. 398.333 kekuatan untuk interaksi antara wilayah Denpasar dan juga Desa Panglipuran. Nah, tentunya pada bagian ini eksponen itu digunakan khususnya dalam menunjukkan bagaimana jarak itu bisa mempengaruhi tingkat interaksi. Nah, pangkat kuadrat dari jarak antara dua wilayah ini tuh mewakili dari bagian eksponen, yaitu untuk menunjukkan bagaimana jarak dapat mempengaruhi tingkat interaksi, yaitu hasilnya. Kemudian nilai ini juga menunjukkan bahwa tingkat interaksi antara kedua wilayah ini tuh tentunya punya intensitas gaya interaksi yang cukup besar gitu setelah dihasilkan dari rumusan yang memanfaatkan aljabar dan juga eksponen. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca dalam proses perhitungan ada beberapa hal yang dilibatkan seperti menyederhanakan persamaan aljabar dan lain sebagainya dalam bentuk Di sini 4 poin. kami menggunakan teknik pengolahan data kuantitatif dengan cara data populasi dan jarak dikumpulkan dari sumber resmi seperti BPS dan studi literatur terkait. Selanjutnya, penerapan rumus. Data tersebut dimasukkan ke dalam rumus gaya interaksi geografi untuk menghitung nilai. Selanjutnya, analisis data. Hasil perhitungan dianalisis untuk memahami hubungan antara jarak dan interaksi.
Selanjutnya, interpretasi hasil. Nilai yang diperoleh dibandingkan dengan studi sebelumnya untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang pola interaksi antara Denpasar dan Panglipura. Yang terakhir, dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif tentang dinamika interaksi spasial antara kedua wilayah. Lalu kita sampailah di kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan menggunakan model gravitasi interaksi geografi dapat disimpulkan bahwa konsep eksponen dan aljabar dalam model gravitasi interaksi geografi dapat digunakan untuk menganalisis pola interaksi antara dua wilayah berdasarkan populasi dan jarak. Intensitas interaksi antara kota Denpasar dan desa Penglipuran memiliki nilai yang cukup signifikan, meskipun desa Penglipuran memiliki populasi yang lebih kecil. Faktor daya tarik wisata dan aksesibilitas berperan dalam meningkatkan nilai interaksi. Penerapan model ini dapat membantu perencanaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah agar interaksi sosial dan ekonomi dapat dioptimalkan. Lalu ada saran. Model gravitasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti infrastruktur, transportasi, daya tarik wisata, dan kondisi ekonomi wilayah. Lalu yang kedua, ada perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang lebih kompleks agar hasil analisis lebih akurat dan aplikatif dalam perencanaan wilayah. Lalu yang ketiga, ada pemerintahan daerah dapat menggunakan model ini sebagai salah satu pendekatan dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan pemerataan akses antar wilayah. Penelitian tercapai, kami membutuhkan informasi-informasi yang mencakup dari semuanya. Di sini kita mendapatkan dari daftar pustaka. Yang pertama, Tolberway pada tahun 1970, film komputer yang mensimulasikan pertumbuhan perkotaan di wilayah Detroit, geografi ekonomi 462334 sampai 240, halaman 25. Selanjutnya Wilson AG pada tahun 1971, keluarga model interaksi spasial dan perkembangan terkait lingkungan perencanaan. 3, 1 sampai 32 halaman 87. Badan Pusat Statistika BPS tahun 2023, Geografi Sistem Transportasi Routledge halaman 112 sampai 119, Hansen W pada tahun 2019. Jurnal Internasional Penelitian Perkotaan dan Regional halaman 45 sampai 50, Fujita M dan Krugman P pada tahun 2020, Jurnal Geografi Ekonomi halaman 78 sampai 82, Isart W pada tahun 1956, Lokasi dan Ekonomi Ruang, Teori Umum yang berhubungan dengan lokasi industri, area pasar, penggunaan lahan dan perdagangan, dan struktur perkotaan. Mid Press halaman 150 sampai 155, Christeller W pada tahun 1933, tempat sentral di Jerman Selatan, Printage Hall halaman 67 sampai 73. Yang terakhir, Riley W G pada tahun 1931, Hukum Gravitasi Retail University of Chicago Press halaman 34 sampai 40. Dan berikut di sini ada daftar pustaka dari yang merupakan sumber-sumber dari penelitian yang sudah kami laksanakan. Nah, begitu jadi penjelasan terkait penerapan rumus dasar matematika yaitu eksponen dan aljabar dalam penerapan prinsip gaya interaksi geografi dua wilayah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya, karena kami sebagai siswa sungguh masih belajar terhadap penerapan rumus ini dan tentunya memerlukan saran dan bimbingan lebih lanjut oleh orang yang lebih ahli. Sebelumnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.